Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Sarasi. Saya akan mempresentasikan PPT fotografi. Ya, mari kita langsung mulai saja. Apa aja sih yang kita pelajari di fotografi? Itu perkenalan fotografi, perkenalan kamera, perkenalan segitiga exposure, pengenalan komposisi fotografi, pengenalan angle foto, pengenalan teknik pencahayaan. Mari kita lanjut. Apa itu fotografi? Fotografi serapan dari bahasa Inggris. Fotografi yang berasal dari kata Yunani yaitu fons, cahaya, dan grafin. Melukis dan menulis adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya sebagai istilah umum. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar dan foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya adalah kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa dibuat. Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan. Selanjutnya disebut lensa. Apa itu kamera? Kamera adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau video dengan menangkap cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Kamera terdiri dari beberapa komponen utama, seperti lensa, sensor, film atau digital, dengan pengaturan lain yang kemungkinan pengguna untuk mengontrol exposure, fokus, dan lain-lain. Fungsi kamera dalam berbagai bidang, fotografi dokumentasi, menangkap momen penting dalam kehidupan sehari-hari. Fotografi jurnalistik, melaporkan peristiwa dunia melalui gambar. Fotografi seni menggunakan kamera. Sebagai media ekspresi kreatif, keamanan dan pengawasan kamera digunakan dalam CCTV dan drone. Ilmiah dan medis digunakan dalam mikroskop, teleskop, dan pencitraan medis. Jenis-jenis kamera ada banyak ya. Nah, yang pertama ada SLR, singkatan dari single lens ref, yaitu jenis kamera yang menggunakan sistem cermin dan prisma untuk memungkinkan fotografer melihat langsung melalui lensa sebelum mengambil gambar. Kamera ini populer di kalangan fotografer profesional maupun amatir sebelum era kamera digital. Berikutnya ada DSLR, yaitu kamera yang menggunakan sistem cermin refleks seperti kamera SLR, tetapi dengan sensor digital sebagai pengganti film. Kamera ini merupakan pilihan utama bagi fotografer profesional maupun pemula yang ingin belajar fotografi dan kontrol manual penuh. Berikutnya ada mirrorless. Kamera ini adalah jenis kamera digital yang tidak menggunakan cermin refleks seperti pada kamera DSLR tanpa sistem cermin. Cahaya langsung masuk ke sensor, memungkinkan desain yang lebih ringkas dan ringan dibandingkan DSLR. Berikutnya ada kamera pocket. Kamera pocket adalah kamera digital berukuran kecil dan ringan yang dirancang untuk memudahkan pengguna. Kamera ini biasanya memiliki lensa tetap, tidak bisa diganti-ganti, dan fitur otomatis sehingga cocok untuk pengguna yang ingin memotret tanpa perlu banyak pengaturan manual. Jadi asal cepret. Misalnya kamu mau lihat objek bagus, kamu langsung cepret, bisa itu. Singkatnya ya, simple. Terus ada action cam. Action cam adalah kamera kecil tahan banting dan portable yang dirancang untuk merekam video atau foto dalam kondisi ekstrim. Kamera ini sering digunakan untuk olahraga, petualangan, atau aktivitas outdoor karena memiliki
fitur tahan air, lensa ultrawide, dan kemampuan merekam video berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah smartphone cam, yaitu HP. Kamera bawaan dari ponsel pintar yang dirancang untuk memotret dan merekam video dengan mudah. Kamera ini telah berkembang pesat dengan teknologi canggih seperti resolusi tinggi, fitur AI, lensa ganda, atau lebih, dan kemampuan untuk menangkap foto berkualitas profesional. Smartphone cam sangat populer karena portabilitasnya dan integrasi langsung dengan fitur editing serta media sosial. Berikutnya adalah drone, adalah pesawat tanpa awak untuk menangkap foto dan video dari sudut pandang udara. Drone dengan kamera ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti fotografi, videografi, pemetaan, pengawasan, dan eksplorasi. Gitu. Berikutnya kita masuk ke lensa. Lensa berdasarkan jarak fokus, focal length. Ya, lensa wide, sudut lebar. Focal length-nya 10 mm sampai 35 meter. Ciri menangkap area luas, objek tampak kecil. Jadi background-nya gede, cocok untuk landscape, arsitektur, vlog, karena bisa menangkap banyak background. Contoh 16 mm atau 24 mm. B. Lensa standar, focal length 35 mm sampai 50 mm. Ciri sudut pandang mirip mata manusia, cocok untuk street fotografi, foto produk, potret dengan sedikit bokeh, contoh 50 mm, paling populer untuk belajar. C. Lensa tele. Lensa tele itu lensa zoom ya, gede dia tuh, berat juga. Lensa telefoto, vokalnya 70 mm sampai 300 mm. Ciri memperbesar objek jauh, latar belakang blur, cocok untuk potret 85 mm sampai 135 mm. Wildlife sport, contoh 85 mm, 200 mm, 400 mm. D. Lensa ultrawide, focal length 16 mm. Ciri sangat lebar, kadang melengkung, cocok untuk efek kreatif. Interior sempit, video musik, skateboard, dan lain-lain. Lensa makro. Ciri bisa fokus sangat dekat pada objek kecil, bisa untuk foto serangga, detail produk, tekstur desain, contoh 100 mm, f atau aperture 2.8 makro. Jenis lensa berbagaikan berdasarkan fungsi. Maaf. A. Lensa prime fix, focal length tetap, contoh 50 mm saja. Kelebihan tajam, bokeh lebih bagus, aperture besar, f-nya sampai f1.4. B. Lensa zoom, focal length variatif, contoh 18 sampai 15 mm. Kelebihan fleksibel, tidak perlu ganti kamera. Kekurangan kadang berat, aperture bisa lebih kecil, aperture yang f. Jenis lensa berdasarkan format lensa full frame, untuk kamera full frame, lensa APS-C bisa digunakan kamera crop sensor, Canon, FS, Nikon, DX. Lensa micro four thread, kecil dan ringan untuk MFT kamera. Istilah penting pada lensa, lebih tepatnya segitiga exposure. Istilah arti, focal length milimeter, jarak pandang lensa semakin besar sama dengan semakin zoom. Aperture atau yang f biasanya di HP, ukuran bukaan cahaya, semakin kecil angkanya, semakin terang dan bokeh. IS or atau VR, image stabilization, mengurangi goyang saat merekam. AF atau MF,
autofocus, atau manual fokus. Kesimpulannya, aparatur mengontrol kedalaman bidang dan jumlah cahaya yang masuk. Shutter speed mengontrol gerakan dan jumlah cahaya yang terekam. ISO mengontrol sensitivitas sensor terhadap cahaya. Kunci utama, jika suatu elemen diubah, dua elemen lainnya harus disesuaikan untuk mendapatkan exposure yang seimbang. Dengan memahami segitiga exposure, fotografer dapat mengontrol hasil foto sesuai keinginannya mereka. Nah, selanjutnya kita masuk komposisi. Apa itu komposisi fotografi? Komposisi fotografi adalah cara menyusun elemen-elemen dalam sebuah foto agar terlihat menarik, seimbang, dan memiliki pesan yang kuat. Komposisi yang baik membantu mengarahkan perhatian permisa ke subjek utama dan menciptakan kesan estetika yang lebih kuat. Dalam fotografi, komposisi sangat penting karena mempengaruhi bagaimana suatu gambar dipahami dan dirasakan oleh orang yang melihatnya. Prinsip komposisi. Komposisi adalah cara kita mengatur visual elemen dalam frame agar gambar terlihat menarik dan seimbang dan mudah dipahami. Prinsip utama, rule of third, bagi gambar jadi tiga bagian, horizontal dan vertikal. Tepatnya objek penting ada di garis atau titik potongan. Leading lens, gunakan garis alami seperti jalan, jembatan, bayangan untuk mengarahkan ke subjek utama. Framing, bingkai alami, gunakan elemen di sekitar jendela, pintu, dahan untuk membingkai objek utama. Balance, keseimbangan visual, atur elemen berat, warna, bentuk, ukuran agar tidak timpang satu sisi. Sistematis dan patterns, gunakan sistemis atau pola berulang untuk kesan estetik dan harmoni. Negative space atau ruang, beri ruang kosong seperti ini. Di sini ada ruang kosong sekitar objek agar terlihat fokus dan bersih. Kontras, memainkan cahaya, warna, dan bentuk untuk menonjolkan subjek. Kedalaman, gunakan foreground, midground, dan background untuk memberi kesan tiga dimensi. Simplification, kurangi elemen yang mengganggu. Fokus hanya pada hal yang penting. Point of view atau POV, sudut pandang, ubah angle dari atas, bawah, samping untuk menambah keunikan visual. Teknik komposisi fotografi. Rule of third, bagaimana frame jadi 9. 3x3 tampak subjek di titik tengah atau garis penghasilan. Persilangan, hasilnya lebih dinamis dan menarik. Leading lens, gunakan garis alami, jalan rel, pagar yang mengarah ke subjek utama membantu mata menutup fokus. Framing, bingkai alami, misal kayak ada pohon kayak gini. Kamu jadiin bingkai. Terus gunakan bingkai alami, gunakan elemen sekitar, pintu, jendela, ranting untuk membingkai subjek, menambah kedalaman dan fokus. Nah, yang ini saya kurang paham ya. Yang keempat. Balance, keseimbangan visual, atur objek agar terlihat tidak berat sebelah. Misal kayak gini. Kayak gimana ya? Nah, mungkin langsung aja ya. Negative space, ruang kosong, gunakan area kosong di sekitar objek untuk menciptakan kesan sederhana, fokus, dan elegan.
Depth kedalaman, masukkan elemen ke dalam tengah dan belakang background untuk kesan 3 dimensi atau ruangan. Fill the frame, dekati subjek dan zoom hingga memenuhi frame. Hasilnya lebih detail dan dramatis. POV POV ini ubah angle pemotretan dari atas atau bawah samping untuk menambah keunikan dan perspektif baru. Kontrak visual, gunakan perbedaan cahaya, warna, atau ukuran untuk menonjolkan subjek utama. Kesimpulan di sini aja. Kesimpulannya, komposisi dalam fotografi adalah kunci untuk menghasilkan foto yang menarik dan bermakna. Dengan memahami dan menerapkan teknik-teknik komposisi seperti roll over, leading lens, simetri, dan lainnya, fotografer dapat meningkatkan kualitas visual dan storytelling dalam karya mereka. Latihan dan eksperimen dengan berbagai teknik komposisi akan membantu kalian menemukan gaya fotografi yang paling sesuai dengan kreatif kalian. Jenis-jenis angle foto. Yang pertama ada angle eye level, yaitu kamera sejajar dengan mata, hasil netral dan alami, cocok untuk wawancara, potret, dan vlog. High angle, kamera berada di sudut atas subjek, mengarah ke bawah. Hasil subjek tampak kecil, lemah, dan berdaya, cocok untuk adegan dramatis, anak-anak, dan hewan. Berikutnya yang ketiga ada low angle, kamera berada di bawah subjek, mengarah ke atas. Hasil subjek tampak kuat, dominan, berwibawa, cocok untuk tokoh penting, bangunan tinggi. Kayak misalkan ada kan ya kayak patung Soekarno ya. Kan dia tinggi tuh, kelihatan kita kayak kelihatannya gitu kayak ada wah gitu. Nah, berikutnya ada bird eye view atau overhead ya. Diambil dari atas ke bawah 90 derajat, hasil pandangan luas, bentuk pola datar, cocok untuk fatality, tata letak, arsitektur. Nah, yang kelima ini tuh frog view, pandangan cacing dari bawah ekstrim, nyaris dari tanah. Hasil subjek terlihat megah dan unik, cocok untuk dramatis dan kreatif. Ini tuh biar tanahnya kelihatan lebih gampangannya lah. OTS atau over the shoulder, kamera dari belakang bahu seseorang untuk menunjukkan perspektif orang tersebut, cocok pencakapan, narasi, game style. Misal kita lagi game direkam dari belakang. Nah, berikutnya ada yang 7, tilt angle, kamera dimiringkan, hasil kesan tidak stabil, tegang, aneh, cocok untuk horor, trailer, suasana kacau. Nah, yang ke-8 ada close up, fokus pada wajah atau detail objek. Hasil emosi kuat, fokus penuh, cocok ekspresi produk, storytelling. Nah, berikutnya ada extreme close up, detail sangat dekat. Misal kayak detail matanya tapi itu kelihatan bener selayar tuh ngeliatin mata tuh. Misal ada luka di situ tuh ngedetail lukanya doang, tangan, tekstur, dan hasil intense, detail dramatis. Wet atau stabilization shot, menampilkan keseluruhan tempat dan pandangan. Hasil memberi konteks, lokasi, atau skala. Kesimpulan, pemilihan angle mempengaruhi emosi dan kesan dan cara penonton melihat subjek. Angle yang tepat sama dengan storytelling yang kuat.
Cahaya alami, cahaya tuh ada dua ya sini. Itu sumber matahari pagi, siang, sore, refleks langit dan benda putih alami, tembok, lantai, dan lain-lain. Kelebihan gradasi dan tersedia di mana-mana, memberi hasil yang alami dan lembut, terutama saat golden hour. Bagus untuk foto outdoor, lifestyle, atau mood alami. Kekurangan tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Cuaca, arah, intensitas, intensitas cepat berubah, awan, dan waktu. Cahaya buatan seperti ini yang saya buat nih. Kita buat. Jadi kita bisa dikontrol misal dari atas, dari bawah, biar kelihatan gini. Nah, ini pakai cahaya buatan. Sumber lampu, studio LED, flash, ring light, softbox, dan lain-lain. Lampu buatan, lampu neon, lampu pengguna alat bantu. Banyaklah kelebihan, bisa dikontrol arah, interaksi warna, konsisten kapanpun, siang sampai malam. Cocok untuk produk konten profesional, efek dramatis. Kekurangannya butuh alat khusus dan setup. Bisa terlihat kurang alami jika tidak diatur dengan baik. Berikutnya, kamera movement, yang berarti gerakan kamera. Tujuannya untuk menambah dinamika, emosi, dan arah cerita dalam video atau film. Ini udah memasuk ke film ya. Film video. Ini untuk video tepatnya. Pen. Pen itu kamera gerak kiri atau kanan, gaya menengok. Ini. Kiri atau kanan. Nah, berikutnya ada tilt, geser, naik turun, kayak mangguk atau nunduk ini. Mana kameranya? Set, set. Naik turun. Nah, berikutnya ada doll in, kamera maju. Misal ada subjek nih, set. Ini kameranya majuin gitu. Kameranya majuin. Nah, kalau doll in, mana sih? Kalau doll in, kameranya mundur. Misal ini, aduh. Nah, gini. Nah, kalau zoom in itu membesar. Kamera diam, tapi pakai lensa. Misal zoom bisa kan, zoom. Terus tracking. Tracking itu kamera ikut jalan bareng sama subjek. Nah, misalkan nih subjek jalan nih. Kamera ikut jalan. Set. Nah, gitu. Terus sih. Nah, ini. Nah, berikutnya ada hand leg. Panggang langsung, jadi agak goyang natural. Pegang langsung, misal kayak gini kan. Kita kan kadang tremor. Set. Agak natural gitu. Nah, berikutnya ada jeep. Kamera turun naik dari atas banget kayak drone ini. Gitu loh. Nah, berikutnya ini kamera framing. Kamera framing itu ukuran. Yang pertama ada wide shot, kelihatan seluruh tubuh atau lokasi. Wide shot ini seluruh, harusnya ini sih kayak gini. Cuman apa ya? Seluruh tubuh ya. Buat nunjukin tempat atau situasi. Ini. Nah, berikutnya ada medium shot. Medium shot seperti ini. Jadi kita dari pinggang ke atas, cocok untuk ngobrol, vlog, scan, santai. Nah, close up atau CU biasanya fokus pada wajah atau objek penting seperti nih. Jadi emang fokus ke mata biasanya untuk percakapan. Ada lagi di sini extreme close up. Extreme close up ini untuk memfokuskan misal mata kamu di sini, fokus di mata, fokus di situ. Jadi kelihatan gede banget, super dekat, mata, mulut, detail. Misal kalau kayak di film kan ada kayak ngomong penting.
Biasanya yang di zoom di sini kan. Bukan di zoom sih, itu ngerekamnya action close up. Biasanya ngomong penting ada gitu. Buat kesan dramatis dan intense, over the shoulder atau OTS, dari belakang bahu orang. Di sini ya, guys. Buat percakapan biar terasa real. Two shot, 2 orang dalam satu frame, cocok buat interaksi antara karakter. Misal, nih, depan aku ada orang. Jadi, aku misalnya di sana ada orang. Ini kelihatan ya? Enggak kelihatan ya? Harusnya ada 2 orang. Ininya dari belakang gitu. Nah, berikutnya ada POV, bukan point of view ya, tapi point of view, seolah-olah dari mata tokoh, biar penonton ngerasa ikut ngeliat. Misal kayak, apa sih yang kita pandang nih? Kayak aku kan lagi mandengin ini nih kan, tulisan dari Canva ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya banyak kurangnya, saya mengerti karena ini dari kebodohan saya sendiri. Saya juga masih awal-awal, masih ragu ya. Bantu aku terus di channel ini ya. Semoga aku bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.